Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK. Dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu, kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas. Dan sekarang Humasnya ada. Dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama, KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Nanti akan diinformasikan akan langsung Pak melalui atau telepon biasanya. Oh, telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi yaitu OCCRP. Seharusnya KPK terus bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau
bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah bukti-buktinya belum ada itu sudah ditangkap, apalagi ini Jokowi. Bukti-bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setelah korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan tindakan sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih. Kami tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Cabut hak politiknya. Miskinkan Jokowi. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seribu, kebawa bue mandi di komangan. Kalau niat sudah maka hati. Bajingan-bajingan, oligarki, penguasa, bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin dan selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi UIWA atau KTB atau Kang Dijal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu UIWA juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWA yang berusaha mewakili jaket kuning UI sebagai kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah dibangun, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi dua ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami.
Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya, dengan bermainkan anaknya Gibran Rakabuming Raka Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan Presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak Kambangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati, ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang aja. Yakut ngomong itu. Kok ini didemin, jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam? Kok bisa Gibran muncul lagi? Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya. Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 dijual. Kalau didemin, nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadim itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadim umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas. Jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk menyatakan. UGM dan ribuan massa turun ke jalan, tuntut adili dan seret keluar Joko Widodo. Pembukaan suara keras dari kota pelajar. Selamat sore, kembali mendengarkan Lantang News bersama saya Budi Santoso. Hadirin sekalian, apa yang terjadi hari ini di Yogyakarta akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Hari ini, langit kota pelajar berubah menjadi lautan manusia. Berawal dari gerbang megah Universitas Gadjah Mada atau UGM, ribuan mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh masyarakat, hingga warga biasa berkumpul bersatu padu. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 orang dan terus bertambah dari menit ke menit. Mereka turun ke jalan membawa satu suara yang sangat lantang dan berani, menuntut agar Joko Widodo segera diadili di pengadilan dan dikeluarkan serta diseret keluar dari segala akses kekuasaan dan perlindungan negara. Suara teriakan "adili sekarang, seret keluar" bergema memecah udara, terdengar sampai jauh. Kemarahan rakyat ini bukan muncul tiba-tiba.
tiba-tiba, melainkan akumulasi rasa kecewa yang sudah dipendam bertahun-tahun. Dalam laporan khusus 16 menit ini, kita akan bedah tuntas mengapa UGM sebagai kampus tertua dan paling bergengsi ini berani mengambil langkah besar ini. Apa saja bukti-bukti berat yang dituduhkan dan seberapa besar dampak aksi ini. Halo, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, tempat kita bedah fakta, kupas isu politik paling hangat, dan dengarkan langsung apa kata suara rakyat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Teman-teman semua, belakangan ini media sosial dan ruang publik kita kembali dihebohkan dengan isu politik yang makin hari makin memanas. Banyak dari kita yang melihat berbagai tayangan potongan video, aksi massa, hingga narasi desakan hukum terhadap mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan? Dan seperti apa duduk perkaranya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi begini teman-teman. Beberapa waktu lalu, sejumlah perwakilan elemen masyarakat mulai dari aktivis, ormas, hingga LBH menyambangi gedung KPK untuk melakukan aksi dan audiensi. Mereka mendesak lembaga anti rasuah tersebut untuk menindaklanjuti isu dan laporan internasional yang beredar, salah satunya yang menyeret nama Jokowi. Dalam orasinya, mereka meminta penegak hukum bertindak tegas, adil, dan transparan. Mereka menegaskan bahwa di mata hukum semua warga negara itu sama, termasuk pejabat maupun mantan pejabat. Tidak hanya itu, muncul juga seruan dari massa agar pihak-pihak terkait melakukan klarifikasi secara terbuka ke publik supaya situasi tidak terus memanas. Bukan cuma di Jakarta, teman-teman. Gelombang gelisah dan kritik ini ternyata juga menjangkau kalangan kampus dan akademisi di daerah seperti Yogyakarta dan Jakarta. Banyak tokoh masyarakat, alumni, dan mahasiswa yang ikut menyuarakan kegelisahan mereka mengenai kondisi hukum, arah demokrasi, hingga masalah utang negara dan isu-isu sensitif lainnya. Kritik keras terus dilontarkan karena masyarakat merasa ada banyak hal dari masa pemerintahan sebelumnya yang perlu dievaluasi secara jujur dan terbuka. Nah, kalau kita lihat di kolom komentar media sosial, suasana juga tak kalah panas. Masyarakat terbagi dalam berbagai sudut pandang. Ada yang sangat mendukung langkah hukum yang tegas, ada yang merasa kecewa dengan kinerja lembaga hukum. Tetapi tak sedikit pula yang menghimbau agar publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum teruji kebenarannya. Satu hal yang pasti, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sekarang makin kritis. Rakyat tidak lagi diam ketika merasa ada kejanggalan atau ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Teman-teman sekalian, politik itu memang selalu dinamis dan penuh warna. Namun yang paling penting untuk kita ingat bersama adalah menjaga kedamaian, persatuan, dan ketertiban bangsa tetap menjadi hal yang utama. Kritis dan aspirasi itu hak setiap warga negara, tetapi harus terus kita sampaikan dengan cara yang bijak dan beradab. Bagaimana menurut pendapat kalian soal isu yang lagi hangat ini? Apakah kalian setuju dengan langkah-langkah yang diambil para demonstran atau kalian punya pandangan lain? Tulis pendapat kalian secara sopan dan dewasa di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi sehat di sini. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Kabar Politik Viral agar kalian tidak ketinggalan update fakta dan berita politik terkini. Teman, mari kita bacakan komentar-komentar teman kita netizen yang tak kalah menarik
dalam cuplikan video ini. Inilah kesempatan untuk mengembalikan citra polisi kalau polisi berpihak pada rakyat. Ini pendapat teman kita Abdul Hakim. Teman kita Enang Kosasi memberikan komentar, gimana Pak Prabowo? Masa rakyat sama polisi ricuh? Teman kita Askal Filenda memberikan komentar, basmi sampai kroni-kroninya, PKI gaya baru, itu agar Indonesia aman. Selanjutnya teman kita Ugi Hartono memberikan pendapat, selama Prabowo enggak memenjarakan si kurap negara ini ricuh. Teman kita Tarmizin memberikan komentar, buktikan kalau memang sudah dijemput paksa. Kita lanjut, teman kita Mulyati memberikan komentar, selamat berjuang membela kebenaran. Teman kita Supardi Tafsir memberikan komentar, KPK itu termul, Jokowi juga nggak bakal mau urus korupsi. Teman kita Edi memberikan komentar, mereka bukan menunggu-nunggu, tapi dosa mereka juga udah ketahuan, sama seperti Jokowi. Teman kita Edi Winarko memberikan komentar, adili semua koruptor dan sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Teman kita Weni Sif memberikan komentar, mana bisa kalian mau jemput paksa Jokowi. Kita lanjut, teman kita Romla Cirebon memberikan komentar, peringatan untuk para pemimpin kalau rakyat sudah marah sangat mengerikan. Teman kita Sulastri memberikan komentar, ini namanya rakyat diadu domba, gampang teman merasa lega, awas dibohongi. Teman kita Arsaka memberikan komentar, kalau punya otak Wapres mengundurkan diri, malu nih ortu korupsi paling besar. Kita lanjut, teman kita Papa Rayu memberikan komentar, maju terus semua pejuang untuk segera tangkap si Jokowi, gembong dalam semua kejahatan. Teman kita Larastin memberikan komentar, kapan harus berani? Kenapa harus berani dan tegas untuk berantas korupsi? Karena tidak ada warga negara yang kebal hukum, tangkap dan adili. Teman kita Subarno memberikan komentar, penghancur negara tak tersentuh oleh hukum rakyat. Teman kita Umi Dayanti memberikan komentar, berjuang mahasiswa sampai tuntas demi rakyat. Selanjutnya teman kita Jubaida memberikan komentar, biar rakyat yang jadi pengadilan. Itu baru betul, karena kalau hukum di negara ini sudah melempam. Teman kita Nurul Akskiwi memberikan komentar, semoga Indonesia selalu aman, sembako murah, sandang pangan murah, biar rakyat Indonesia tenang tentram. Teman kita Alif Vesna memberikan komentar, UGM dipermalukan oleh si Ova, rektor termul jadi ke bawah ODGJ. Teman kita Sadevioke memberikan komentar, dibayar beberapa, bela pembohong banyaknya. Teman kita Tony Halaka, penjarakan si penipu, hidup rakyat. Teman kita Ramlan memberikan komentar, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, akhirnya terungkap kebenaran. Teman kita Rian Tamnya memberikan komentar, cepat ditangkap PKI, jangan sampai muncul kembali, sangat berbahaya. Teman kita Mulukfi memberikan komentar, revolusi dan tangkap Jokowi. Teman kita Suwanti memberikan komentar, Pak Prabowo jagoan kalau memberantas korupsi, hebat, Allah izinkan, amin. Teman kita Sanusi memberikan komentar, Mami berbagai rakyat Indonesia, kami berbagai rakyat Indonesia minta dengan tegas kepada penegak hukum yang bersalah diadili, jangan pandang bulu.
Kita lanjut, teman kita Safawir memberikan pendapat, hanya rakyat langsung yang bisa mengadili Jokowi. Brengsek, jangan tunggu lembaga penegak hukum. Teman kita Nenek Kroke memberikan komentar, hayo anak muda, berjuang tegakkan hukum. Teman kita Langgen memberikan komentar, mantap. Kenapa harus usut Jokowi? Jangan diam dan takut. Teman kita Heri Surahman memberikan komentar, omon-omon, mana berani mengadili Si Mulyono. Teman kita Dedi Arga memberikan komentar, lebih adil lagi kalau para termul juga ditangkap, termasuk para penegak hukum yang telah menerima suap. Teman kita Bravo KPK, ingat sumpah, berpihaklah pada yang benar. Teman kita Lisar Brahim memberikan komentar, rakyat mendukung demi NKRI, jangan hancur oleh kelilingnya Jokowi, kampanye kehendaknya sekehendak hatinya. Teman kita Karyadi Rusman memberikan komentar, betul, tangkap Jokowi, satukan barisan, pengadilan rakyat berlaku kalau susah Jokowi. Teman kita Anis Suryani memberikan komentar, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Teman kita Jubaidan memberikan komentar, kenapa enggak bertindak, rakyat yang menangkap. Teman kita Daromansa memberikan komentar, segera adili Jokodok. Teman kita Usma Halbara memberikan komentar, hukum Jokowi yang telah memakai ijazah palsu untuk jadi presiden. Teman kita Enti Kartini memberikan komentar, secepatnya adili koruptor, kelas-kelas kakap dunia. Teman kita Gunawan Ganda memberikan komentar, saya sangat setuju, siapapun yang terlibat kasus korupsi harus dijerat secara hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Demikianlah teman-teman beberapa tanggapan teman-teman kita netizen. Dan jangan lupa berikan opini-opini atau tanggapan-tanggapan teman-teman semua untuk kita berkonsultasi atau bertukar pikiran di dalam kolom komentar sebagai jalan kita untuk mengawal politik negara kita Indonesia sebagai negara demokrasi yang tentram. Salam NKRI.